Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zira Gimilia Putri dengan NIM 186100041. Di video kali ini, saya akan membahas pembahasan UAS mengantar topologi, di mana UAS kali ini terdiri dari 4 soal yang akan saya bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama, apa itu titik limit suatu himpunan? Dan tunjukkan bahwa R buang Q, yakni himpunan bilangan irasional padat pada R. Di sini ada dua bagian soal. Yang pertama itu definisi dari titik limit suatu himpunan. Kita bahas satu persatu dulu ya. Titik limit itu definisinya yakni misalkan ada A, yakni subset dari X, di mana tau adalah topologi di X, maka titik X yang ada di X itu dikatakan sebagai titik limit, atau titik akumulasi, atau titik kumpul, atau cluster point dari A jika U itu di tau, dan U juga memuat anggota A selain X. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh saja ya. Contohnya itu diberikan X itu, yakni himpunan bilangan, himpunan huruf dari B, L, U, dan E. Dan taunya itu yakni X, himpunan kosong, singleton B, singleton L, BL, UE, BUUE, dan UEL. Yang merupakan topologi di X dan A, yakni B, L, dan U, maka tentukanlah titik limit di A. Jadi pertama itu kita tentukan dulu himpunan bukanya di tau, yang kita akan tes satu-satu. Satu untuk titik B, untuk B, himpunan B, himpunan untuk B, himpunan buka di tau yang memuat B itu yakni B, BL, dan BUE, dan jelas X itu sendiri. Jadi ini saya tulis B itu bukan titik limit di A. Karena kenapa? Kita itu mencari apakah ada anggota di sini yang kita tuliskan di sini yang memuat A, anggota A selain B itu sendiri, yakni LU ya. Berarti di sini U-nya ada, di X jelas ada ya, karena itu X. U, di sini ada L, di sini B. Padahal itu dibilangnya harus selain X, berarti selain B itu sendiri yakni L dan U. Apakah ada? Berarti tidak. Jadi semuanya ini harus memuat anggota A-nya selain B itu sendiri. Ternyata B ini tidak bisa. Berarti B itu bukan titik limit di A. Begitu pula di singleton L. Itu bukan juga titik limit di A, karena sama, setelah kita menuliskan himpunan buka di tau yang muat L, itu singleton L ini sendiri. Jadi jika kita mengecek himpunan A yang ada di sini selain L, itu nggak ada B dan U. Berarti ini bukan, L itu bukan titik limit di A. Kemudian himpunan buka di tau yang muat U. Setelah kita tulis UE, BUE, UL, dan X, itu U juga bukan titik limit di A, karena kalau kita cek himpunan A selain U, yaitu B dan L, di sini nggak ada. Di UE-nya nggak ada B ataupun L, maka itu U itu bukan titik limit di A. Kita cek lagi sampai di huruf yang terakhir, yakni E. Himpunan buka di tau yang memuat E, yakni UE, BUE, UEL, dan X. Itu E itu merupakan titik limit di A karena semuanya ini memuat anggota selain E. Ya ini BLU semuanya ya. Berarti A-nya ini semua karena E-nya nggak ada emang. BLU, U-nya ada. BLA-nya itu BU. Yang ininya yakni U dan L, yang ini semuanya A itu sendiri. Maka E ini merupakan titik limit di A. Selanjutnya, soal bagian kedua
soal pertama tapi bagian kedua, kita akan menunjukkan bahwa R buang Q merupakan himpunan bilangan irasional yang padat pada R. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih definisi kepadatan itu. Maka definisi kepadatan ialah A subset X dikatakan padat di X jika A tutupan sama dengan X. Nah, berdasarkan definisi kepadatan tersebut, maka kita akan membuktikan bahwa R buang Q tutupan itu merupakan R. Kita asumsikan bahwa kita kontradiksikan ya, kita andaikan kebalikannya ini, R buang Q tutupan tuh bukan sama dengan R. Maka ada X di Q tutupan, karena Q tutupan itu adalah himpunan buka di R, maka akan ada A, B di R sehingga X di A, B itu subset di Q tutupan. Nah, berdasarkan teori kepadatan bilangan rasional, ada Y yang merupakan anggota dari R buang Q tutupan sehingga A kurang dari Y kurang dari B, yang menunjukkan bahwa Y itu ada di R buang Q tutupan. Nah, berarti ini kontradiksi dengan X di A, B subset dari Q tutupan. Jadi pengandaian yang salah, jadi benar bahwa R buang Q tutupan merupakan R. Untuk soal yang kedua juga dibagi menjadi dua bagian, yakni kita akan menunjukkan apa itu ruang topologi yang terhubung. Kemudian kita akan membuat masing-masing contoh dari ruang topologi terhubung dan topologi tak terhubung dari misal X-nya yang sudah diberikan. Karena di sini ada ruang topologi terhubung dan ruang topologi tak terhubung, maka kita akan lebih baik kita tahu dulu apa sih definisinya sebelum kita membuat contoh. Topologi terhubung itu dikatakan sebagai ruang topologi terhubung jika himpunan buka tutupnya pada topologi itu hanyalah X dan tau. Jadi kita harus menentukan himpunan bukanya dulu, kemudian himpunan tutup, baru kita akan mengetahui himpunan buka tutupnya itu apakah hanyalah ada anggota X dan tau saja. Kebalikan dengan topologi tidak terhubung, jadi ini ruang topologi tidak terhubung jika dan hanya jika ada A, B subset dari X, di mana A itu tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, sehingga A irisan B sama dengan himpunan kosong, dan A gabung B itu sama dengan X. Singkatnya itu akan ada himpunan buka tutup selain anggotanya itu selain X dan himpunan kosong. Jadi langsung saja ya, kita mulai dari himpunan topologi terhubung contohnya. Karena sudah diberikan tadi X yaitu A, B, C, D, E, kita tulis taunya, kita tulis ini X himpunan kosong singleton A, BD, ABD, BCD, ABCD, dan ABDE. Dah, kita akan buktikan bahwa topologi tersebut akan topologi yang terhubung. Setelah kita tulis himpunan buka kan himpunan sama dengan taunya, jadi kita tinggal tulis saja. Kemudian himpunan tutupnya itu adalah komplement dari himpunan buka. Jadi kayak komplement dari X itu kan himpunan kosong, himpunan kosong itu X, A itu BCDE, BD itu ACE, ABD itu CE, BCD itu AE, komplementnya ABCD itu E, komplementnya ABDE itu C, komplementnya. Setelah kita himpunan buka sudah, himpunan tutup sudah, jadi kita tinggal mencari himpunan buka tutupnya. Himpunan buka tutup itu kita tinggal mencari himpunan anggota yang sama dengan himpunan buka dan himpunan tutup, dan kita lihat ternyata memang cuman X dan himpunan kosong saja yang sama anggotanya, jadi benar. Itu berarti selaras dengan definisi topologi terhubung, di mana himpunan buka tutup topologi itu hanyalah X dan himpunan kosong. Jadi benar bahwa ruang topologi ini merupakan topologi yang terhubung. Untuk topologi tak terhubung, di sini taunya X, himpunan kosong, singleton A, himpunan BE, CD, ACD, ABE. Kita akan buktikan bahwa topologi tersebut topologi yang tidak terhubung.
Setelah kita menuliskan himpunan bukanya yang sama dengan tau, kita akan mencari sama seperti tadi komplement dari himpunan buka, yakni himpunan tutupnya, dan didapatkan bahwa ternyata semuanya anggota sama himpunan buka dan tutup kecuali A di himpunan buka dan B, C, D, E di himpunan tutup. Jadi ini malah banyak ya, malah selain X dan himpunan kosong malah ada 4 anggota lain di himpunan buka tutup. Jadi inilah contoh dari topologi yang tidak terhubung. Lanjut ke soal yang ketiga. Di sini juga terbagi menjadi 2 bagian. Pertama itu misalkan ya, misalkan Y ini 1, 2, 3, 4, 5. Jelas bahwa Y itu merupakan subset dari bilangan real. Nah, kita akan menunjukkan pertama, tentukan subruang topologi yang diinduksi pada Y tadi, yang sudah diketahui oleh topologi Euclid R. Kemudian yang kedua, buktikan bahwa topologi yang diinduksi pada Y tadi merupakan topologi diskrit. Untuk itu kita pertama akan jelaskan bagian yang pertama. Kita akan menentukan subruangnya. Untuk itu kita perlu tahu subruang topologi yang diinduksi itu apa maksudnya. Jadi definisinya yakni misalkan Y adalah himpunan bagian tak kosong dari ruang topologi, maka koleksi himpunan bagian dari Y yakni tau Y atau tau Y itu merupakan himpunan dari O irisan Y, di mana O itu tadi ada di tau, maka disebut dengan topologi ini diinduksi pada Y oleh tau, dan Y, tau Y itu disebut subruangnya. Jadi langsung saja kita eksekusi, di mana X-nya tadi sudah diketahui ya, jadi kita tinggal membuat taunya dan X-nya. Taunya ini Y, himpunan kosong, singleton 1, 2,3, 4,5, 1,23, 1,4,5, 2,3, 4,5, dan X-nya 1,2,4. Kita tinggal mengecek satu persatu di taunya ini diiris dengan X. Pertama, Y diiris dengan X itu Y itu sendiri, himpunan kosong diiris dengan X itu himpunan kosong, singleton 1 diiris dengan X itu singleton 1 itu sendiri, 2,3 diiris dengan X, yakni X tadi 1,24 ya. Jadi 2,3 diiris dengan 1,2,4 yakni 2. 4,5 diiris dengan X 4, 1,23, 2,3 diiris dengan X itu 1,2, 1,4, 1,4,5 diiris dengan X itu 1,4, dan terakhir 2,3, 4,5 diiris dengan X itu 2,4. Nah, irisan-irisan inilah yang membentuk himpunan tau Y atau subruangnya, yakni ada, kita tulis ya, Y himpunan kosong, singleton 1, singleton 2, singleton 4, terus 1,2, 1,4, dan 2,4. Dan tau Y inilah yang disebut dengan subruang topologi, atau inilah himpunan subruangnya topologi yang diinduksi pada Y oleh topologi Euclid R. Untuk bagian yang kedua, kita akan buktikan bahwa topologi tadi yang diinduksi pada Y tadi merupakan topologi diskrit. Untuk itu kita harus mengetahui apa itu topologi diskrit, apa itu definisi topologi diskrit dengan melihat reposisi 1.1.9. Nah, misalkan X, tau itu merupakan tulang topologi, dan setiap X itu di X, maka jika himpunan tunggal X singleton X itu termuat di tau, maka tau merupakan topologi diskrit. Kita akan menunjukkan bahwa setiap himpunan tunggal dalam Y adalah terbuka pada tau. Maka jika N itu di Y, maka singleton N itu di tau. Kita misalkan N itu di Y, maka singleton N itu merupakan N kurang 1, N tambah 1 diiris dengan Y. Jadi kita langsung ke contohnya, langsung ke eksekusinya, maka ambil N sama dengan 3 yang merupakan N itu merupakan anggota di Y. Maka singleton N adalah 2,4 diiris dengan Y. 2,4 kenapa? N kurang 1, 3 kurang 1, 2, 3 tambah 1, 4. Nah, 2,4 ini terbuka di R, sehingga singleton 3 terbuka dalam topologi induksi pada Y. Jadi, setiap himpunan tunggal di Y terbuka di topologi
terinduksi pada Y. Terbukti bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskrit. Soal yang terakhir, soal yang keempat, jelaskan secara singkat kegunaan materi pengantar topologi pada bidang keilmuan lain selain matematika atau dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menggunakan kegunaan pada kehidupan sehari-hari yang saya dapatkan dari selama belajar pengantar topologi ini yang diampu oleh Budian. Gitu. Jadi maksudnya keseluruhan materi pengantar topologi mengajarkan saya untuk berpikir secara runtut dan open-minded. Maksudnya open-minded ini saya ambil dari dua quotes yang Ibu Budian telah sampaikan di dua pertemuan, yakni pada materi himpunan buka tutup dan basis suatu topologi. Jadi contohnya himpunan buka tutup itu, Budian menjelaskan bahwa sama seperti duang topologi, itu tidak semua himpunan buka itu merupakan himpunan tutup. Tidak semua himpunan tutup yang tidak tutup itu himpunan buka, dan tidak semua himpunan tidak tutup itu himpunan buka. Jadi kita itu nggak bisa selamanya itu menganggap hitam dan putih, benar atau salah. Maka kita harus lihat itu dari berbagai macam sudut pandang, dan itulah intinya, melihat berbagai macam sudut pandang. Itu maksud dari open-mindednya. Maka kita akan menemukan sebuah jawaban. Sama halnya seperti yang di basis suatu topologi. Jadi kita dari basis itu belajar bahwa sebuah solusi itu kan dari suatu permasalahan belum tentu bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi contohnya itu suatu interval buka tutup itu merupakan basis untuk sesuatu topologi, tapi itu belum tentu untuk topologi Euclid. Jadi satu solusi itu belum tentu bisa diselesaikan untuk solusi yang lain. Jadi kita harus open minded, kita harus cari solusi yang lain. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.